Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Alim, ya Fattah, ya Razak, ya Syakur, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, banyak uang, Amin. berkelimpahan, Amin. sejahtera, dan mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang Amin. mudah, dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan nggih, hasil polling malam ini kita ngebahas tentang mindset dan vibrasi, lunas hutang dan menagih hutang ya. Namun saya ingatkan agar lebih rasanya lebih enak ya, bahasa hutang itu diganti dengan bahasa amanah. Bapak Ibu dan teman-teman, saya sengaja tidak menggunakan slide ya, tidak menampilkan layar supaya panjenengan betul-betul menyimak ya kata per kata ya kalimat per kalimat. Baik, bismillah. Ngapunten Bapak Ibu nggih tanpa bermaksud menggurui, mengajari, keminter tidak. Sejatinya saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan semua. Nggih? Ya. Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hati, lapang rezeki, sebenarnya saya itu yo aneh. Anehnya kenapa? Setiap mau Zoom meeting itu pasti ada polling, ya. Pasti ada polling. Nah, dan tadi pagi ya, habis subuh itu kan langsung saya polling tuh ya. Langsung saya polling, pilihannya ada tiga, ya. Yang pertama itu apa ya? Ya, sebentar. Yang pertama itu pilihannya tobatnya orang awam dan tobatnya orang khas. Ternyata hanya 11 orang yang mau ya. Kemudian yang kedua mindset dan vibrasi lunas hutang dan nagih hutang. Ada 81 orang. Yang terakhir adalah narasi doa zikir afirmasi proses dan atau narasi doa zikir afirmasi hasil. Nah, ternyata yang paling banyak nomor dua. Padahal sejatinya Bapak Ibu, pondasinya itu nomor satu loh. Ya, pondasinya adalah tobat. Kalau kita ngomong tentang tobat ini, Bapak Ibu, kalau ditelateni, wih, bisa berjam-jam, bisa 1 hari, bisa 2 hari sebenarnya. Karena tobat ini panjang ini, banyak banget sebenarnya. Nah, tapi kita ambil saja bahwasanya Bapak Ibu dan teman-teman sudah selesai ya di fase tobatan nasuha. Paling tidak tobatnya orang yang memiliki kemaksiatan ya, tobat dari hal-hal yang notabene maksiat. Sesederhananya seperti itulah. Termasuk apa? Termasuk gali lubang tutup lubang itu juga harus ada keputusan ya, kemudian harus ada tanggung jawab atas keputusannya panjenengan. Mohon maaf, ini yang masih ada suara di belakang, tolong di mute sendiri, nggih. Ini ada yang ketawa-ketawa, ya. Tolong di mute ya. Baik, lanjut Bapak Ibu, nggih.
Sebagian besar dari panjenengan yang datang sharing, yang konsultasi itu selalu membawa emosi. Emosi Iya, bawa. pada keadaannya, emosi pada dirinya, ya. Banyak hutang, dikejar debt collector, bahkan sudah sampai pada masalah akibat utang piutang tersebut, yakni yo pasangannya, yo anaknya, yo mertuanya sudah tidak karuan, banyak masalah ya. Itu menunjukkan kondisi pikiran panjenengan itu adalah didominasi oleh masalah itu sendiri. Artinya ada kemelekatan dalam masalah, ada keterikatan panjenengan dalam masalah tersebut. Uniknya begini, Bapak Ibu. Ada orang yang ya soro hidupnya. Ada orang yang tahu bahwa keadaannya sedang sengsara, banyak hutang dan sebagainya. Tetapi mereka dengan berbagai keluhannya tidak menerima keadaan tersebut, tidak menerima keadaan tersebut. Padahal kalau mau diruntut, Bapak Ibu, nggih, keadaan tersebut hadir merupakan pilihannya dia, pilihannya panjenengan. Pilihan apa? Pilihan ya untuk pinjam lagi. Pilihan untuk tidak menambah keahlian baru. Pilihan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Pilihan untuk download aplikasi lagi. Pilihan untuk nambah hutang kepada kerabat sahabat. Ibarat kata, mau enaknya tok di depan, tetapi apa konsekuensi atas pilihan panjenengan ya tidak dibarengi dengan tanggung jawab. Nah, ini kita masih di ranah pikiran loh. Sederhananya begini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ingat bahwasanya apa yang hadir dalam kehidupan kita ya, itu adalah hasil dari undangan kita sendiri. Apa yang menjadi fokus perhatian panjenengan itu yang akan hadir dalam kehidupan panjenengan, bahkan tanpa panjenengan sadari. Bisa dipahami ya, bisa diterima ya. Saya ulangi lagi. Apa yang terjadi dalam kehidupan panjenengan saat ini, entah itu baik, entah itu buruk, ya. Semisal contoh sering ditipu, semisal contoh kawin cerai, gali lubang tutup lubang, ya. Itu hadir atas undangan panjenengan sendiri. Benih pikiran yang disemai, benih pikiran yang muncul, diulang-ulang, dikasih rasa, itulah yang akan menghadirkan apa yang panjenengan alami saat ini. Artinya apa? Ketika panjenengan ingin mendapatkan sebuah perubahan, ya, dalam waktu 2 sampai 5 tahun ke depan, ya, maka harus sadar utuh, sadar penuh untuk menyemai benih pikiran yang panjenengan inginkan saja, yang ingin panjenengan hadirkan dalam kehidupan panjenengan. Kalau terus membicarakan masalah hutang, nanti hutangnya nambah. Tapi kalau panjenengan lebih fokus pada apa? Pada keberlimpahan, pada uang, ya. Dengan catatan tidak ada kemelekatan di situ ya. Nanti itu yang akan hadir dalam kehidupan panjenengan. Bisa diterima ya, bisa dipahami ya. Jadi mulai dari sini, berlatihlah untuk menyemai benih pikiran yang ingin panjenengan wujudkan. Wis nggak usah aneh-aneh, nggak usah datang ke terapi-terapi yang aneh-aneh lah. Mau tidur saja,
panjenengan amalkan yang sudah kami ijazahkan, yang sudah kami bagikan. Mau tidur, setelah wudhu, doa dan sebagainya, ya, panjenengan pikirkan hal-hal yang ingin panjenengan hadirkan dalam kehidupan panjenengan. Bahkan ada nih, Ibu ya, Bapak, ada usianya 52 tahun, ya. Dia seorang pensiunan, ya, dari angkatan ya. Kan kalau ini ya beliau mendapati yang program 52 tahun ya pensiun ya. Karena di bawah pangkat yang rendah ya. Terbiasa dengan kehidupan ya kedinasan lah. Kemudian beliau ini malas baca buku ya. Tetapi ingin mulai belajar dagang, ingin mulai belajar bisnis, ya kan? Nah, hobinya nonton film, bukan film apa ya, film orang-orang sukses, film-film orang-orang dagang, film orang yang berhasil lah banyak duit. Maka karena usianya sudah ya usia-usia seperti itu, tapi masih ada kemauan, beliau itu mengamalkan hal ini, ya. Beliau setiap mau tidur setelah doa zikir dan amalan, ya, itu membayangkan, ya, membayangkan punya dagangan laris, membayangkan punya toko, membayangkan uang dapat masuk tiap hari 200-300 ribu, sambil mengucapkan Alhamdulillah, merem-merem ya sambil memejamkan mata, mesam-mesam bermain dalam pikirannya. Istrinya itu sampai aneh-aneh. Iki Pak ngopo ngono lho. Kok ya orang gila mau tidur kok mesam-mesem gitu. Dia ngebayangkan. Aku yang ngono tak pengen no. 100 juta masuk ke rekeningnya Ungu, alhamdulillah. Iya, dibayangkan itu, bayangan. Jadi kita kan sedang ikhtiar ke dalam diri, ya. Dimensi kuantumnya harus diberesin dulu, ya. Ya, pelan-pelan. Memang ada teknik-teknik tertentu, pelan-pelan. Kalau jangan langsung apa namanya, 1 miliar. Pernah lihat uang 1 miliar aja belum? Pelan-pelan dikatrol. Enak yo lek tiap hari di warung datang dapat keuntungan bersih 300 ribu. Enak nggak? Kalau tidak ada penolakan, itu yang akan cepat realisasi. Realita itu, ya, realita itu terbentuk setelah fondasinya adalah kuantum fisiklinya. Jadi kalau mau tidur itu jangan ngebayangin, besok debt collector datang, besok debt collector marah-marah, ngamuk-ngamuk, orang bank datang, walah, makin parah psikologinya, psikisnya makin parah. Bisa diterima sampai sini ya? Itu. Jadi mau tidur itu ngebayangin yang enak-enak, yang pingin panjenengan hadirkan dalam kehidupan panjenengan. Maka kan sering dikatakan, ya, kalau masuk ke rumah, jangan membawa emosi. Wudu dulu, jika perlu sholat dulu. Diajak ngomong masalahnya. Masalah, aku mau masuk rumah, aku mau bercinta, bersayang-sayang, berkasih-kasih dengan keluarga. Jangan ikut masuk ke rumah. Wis pergi yo sana, besok tak pikir lagi. Aku mau masuk rumah penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan tenaga. Ojo masuk rumah dengan sisa-sisa cinta, sisa spiritual, sisa kasih sayang. Apalagi emosinya terbawa pas mau tidur. Itu makin menjadi. Kenapa? Karena gelombangnya alfa theta, Bapak Ibu. Maka harapannya Bapak Ibu, saya dalam setiap seminar, dalam setiap workshop, saya katakan, Bapak Ibu, kalau dalam 1-2 kalimat, panjenengan sudah mendapatkan sesuatu yang cocok dengan puzzle yang sedang panjenengan cari, aha, seperti itu, sudah keluar ruangan tidak masalah. Panjenengan mengikuti Zoom ini, ketika ada yang cocok, oh ini ternyata, sudah keluar Zoom juga tidak masalah. Kurang informasi, kurang ilmu itu membunuh memang. Tetapi kalau kita kelebihan informasi, kelebihan ilmu, itu lebih mematikan. Apalagi zaman digital.
Satu ilmu saja tapi 1000 langkah. Satu ilmu 1000 langkah lebih utama. Dalam bahasa agama namanya apa? Istiqomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 karomah. Kembali kepada yang tadi saya sampaikan dari awal. Jadi bagaimana kita punya mindset, cara berpikir dan vibrasi agar bisa cepat lunas utang, mudah bayar utang adalah dengan apa? Dengan latihan menyemai benih pikiran apa yang pingin panjenengan hadirkan dalam kehidupan panjenengan, bukan sebaliknya. Bisa ya? Nah, terus melatih getaran, vibrasi, ya. Ini ngeluh toh, ya. Melatih getaran vibrasi. Panjenengan punya anggaplah seperti ini, punya uang 10.000, Salam. Ya, ya, sepuluh saya ribu kayak mlebu loh mobil terus dikait dipecah kayu-kayu jadi ditutup lagi. lima, Paling mah dua juga. ribuan. Jadi ritual Duitnya mau pagi taruh mana sekarang? 2000-an wis, ya. Dikasih ke siapa? Ke anak-anak Tinggalnya putriku tetangga. sudah Le, saya le ini le, teleponi. 2000 le. Ayah muter Untuk kok lewat tongkol. sekolah sana, gitu. Jadi Pelan-pelan, Pak Imun katrol wis pancen pelan-pelan. nok kono mek Belinar. Nanti Terus mbudine mung tere Mbak Ning. ini siapa Cepetan ya? saiki ayo sekolah Suaranya durung. kuat ini. Tak ngomong Pak Heri. Ya wes tak ngomong Pak Heri. Ben anu jangan dipasang dulu sing kayu. Bukan sing kayu mau masuk ke rumah kita tuh bisa digeser. Biar Ini biar siapa nggak sebentar dipakai nggak sebentar ya. ditancang dhisik ngono lho. Pak Samad mau pulang biar masuk garasi sik ngono montore. Oke, sudah ya. Baik, sampai duit ya, duit dipecah ya. Nah, pada poin keempat, Bapak Ibu ya, dari materi MKSO adalah menjaga vibrasi syukur, menjaga vibrasi makmur, menjaga vibrasi kaya, menjaga vibrasi mental, mindset berkelimpahan. Salah satunya dengan berbagi setiap hari, ya, setiap saat bahkan. Ya, minimal berbagi senyum lah. Kalau memang incarannya, bahasa gurunya itu, incarannya adalah uang, ya, latihan dari yang nggak punya 10.000, 5.000, anak kecil are-are itu dikasih 1.000, mungkin masih oke ya. Pagi lewat depan rumah le, wis ono sangune urung, belum Pak De, iki tak tambahin 1.000. Lewat 5 orang, 5 anak itu, cek rasa batinnya jenengan, cek rasa hatinya jenengan itu gimana? Rasanya rasa miskin atau rasa berkelimpahan, rasa sugih, rasa kere, bahasanya gitu ya, Masya Allah. Ya, itu. Nah, itu sederhananya seperti itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi, sekali lagi, ya, yang harus dijaga adalah, ya, pikiran, benih pikiran, ya, dan rasa yang membumbui benih pikiran itu. Nah, kembali lagi, tidak aneh-aneh yang diajarkan. Apa itu? Dijaga wudhunya. Dicek lagi wudhunya. Ya, kemudian apa? Dijaga sholatnya, ya, kemudian dijaga zikirnya. Yang terakhir, tentang bagaimana nagih hutang ini, banyak yang sugih ini, nagih hutang itu, ya, Masya Allah. Gini, Bu, kalau ini level level vibrasi ya, kalau panjenengan hanya berpikir bahwa, ini berpikir loh ya, kalau panjenengan berpikir bahwa rezekinya panjenengan hanya hanya ketika piutang itu balik, terus dibumbui, kemudian pakai rasa, ya, maka panjenengan menganggap bahwa diri panjenengan itu belum berkelimpahan. Tetapi ketika panjenengan melatih, ya wis lah mungkin ya dengan permainan pikiran, ya Pak, berpikir paradoks, nek masih rezekiku pasti balik. Nek enda ya wis lah ikhlas ridho. Yang dibegitukan malah rata-rata balik. Tadi pagi ada yang telepon, ya, mau nagih utang 300 juta. Pada saat dia latihan sikap lambuh masa bodoh wes mau dikembalikan ya alhamdulillah enggak ya wes mungkin yo
belum rezekine, mungkin ada dosa-dosaku sing memang harus keluar dengan cara seperti itu. Tiba-tiba orangnya datang, sepuro, minta maaf, nyicil. Kalau semakin dikejar, semakin jauh Bapak Ibu. Karena apa kita melekat di situ? Tapi kalau pura-pura seolah-olah etok-etok awake gede awake dhewe gak gelem. Wes bola arepmu gitu. Itu malah mendekat dia. Atau bahasa gaulnya itu apa? Kayak kita punya jual mahal lah gitu. Tapi kalau terus dikejar-dikejar, frekuensi kita semakin jauh, ya. Jadi unsur, sifat, dan frekuensi juga vibrasi kita semakin jauh dari uang itu. Nah, maka sebenarnya vibrasi yang harus dijaga pada orang yang punya hajat bayar hutang dan nagih hutang adalah vibrasi berkelimpahan. Termasuk nih yang mau bayar hutang sudah udah punya uang ini untuk mencicil ya, tetapi ditunda. Rasa batin yang muncul dalam pikiran dan perasaan adalah takut kan, kekhawatiran kan. Oh, lek dibayar hutang seiki piye yo sesuk yo. Padahal menunda bayar hutang itu bahaya loh, ya. Jadi kita ini sedang sedang melindungi ranah Jorok banget sih WC batin tapi ada kita. kepalanya gitu. Jadi serem. Ini ada muncul lagi yang mana nih? Ya. Baik, itu aja dulu Bapak Ibu. Saya buka silakan jika ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Yang mau bertanya angkat tangan, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan, monggo. Pak Asep Iskandar, mungkin. Ibu Maya Diansari. Jadi banyak ya di antara kita itu ya. Sebenarnya sudah berkali-kali di audio, video, juga di tulisan saya sampaikan. Khususnya panjenengan yang punya hutang di bawah 100 juta. Itu masalahnya di sini. Vibrasi dan skill, keahlian. Pelan-pelan lah digeser. Orang biasa itu, mohon maaf ya, orang biasa itu pasti mikirnya nyari kerja, nyari duit. Orang yang agak lebih naik sedikit, gimana menciptakan pekerjaan, gimana membuka usaha, gimana memulai usaha. Maka rumus yang kemudian saya sampaikan dengan tiga kalimat, Wis mak tiga enggak. pertanyaan pemicu Ayo, gerak gak atau perlu tiga suara. pertanyaan pemicu keajaiban itu sudah Apa? sudah banyak yang membuktikan dalam diri mereka, mematahkan egosentris mereka, mematahkan kemalasan mereka, Kamu di samping dah. mematahkan keluh Ya kesah wes. mereka. Saya montor di lapangan. Panjenengan Nah, bisa, ini sama montor Pak Imam mbek montormu. panjenengan punya apa? Apa yang bisa panjenengan Anu, lakukan saat ini dengan yang makanya panjenengan punya dan kayak bisa Bibi. tersebut? Apa? Bambang. Ini siapa sih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, boleh? Waalaikumsalam. Boleh. Yang mana ya? Angkat tangan dong. Saya saya Ibu Yani Ibu Yani. Oke, silakan Bu dari Yani. Jakarta. Terima kasih Pak Ustadz kesempatannya. Mukanya yang mana ya? Sebelumnya saya tutup Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Silahkan. Saya lagi sambil kerja. Eh, ada yang mau saya tanyakan. Saya coba selama hampir 3 bulan, 4 bulan kan emang selalu mengikuti channel Pak Ustadz ya. Saya coba istiqomah dan saya coba vibrasi yang Bapak berikan gitu kan untuk pola berpikir, untuk magnet uang dan segala macam ya. Cuman
sampai sejauh ini ya memang alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi cobaannya itu kenapa jadi lebih lebih berat ya Pak? Eh, Solusi untuk saya melunasi hutang itu Ya Pak, ya saya memang masuknya. bertahap, Jangan pagi kok, sedikit-sedikit besok masuk. saya bisa Sampai untuk mati mencicil kan ini gitu. yo. Cuman Jangan. cobaan yang saya terima ini lebih lebih berat gitu loh. Jadi ada aja hambatannya itu, salahnya saya di mana ya Pak kalau kayak gitu. Gak apa wes, jajan kono ae. Sudah. Ngarepe Itu saja yang saya mau ngarepe Bu, tanyakan. aku apa Ini. saya ngarepe Baik. Bapak Ibu, saudari kita ya, Ibu Yani ya dari Jakarta ya Bu ya tadi ya bertanya. Iya, dari Jakarta. Alhamdulillah sudah ada perlahan-lahan ya, ada perubahan dari cara berpikirnya ya, kemudian dari vibrasinya ya. Tetapi kok masih ada saja masalah ya, orang sampai meninggal juga tetap ada masalah, Bu. Nah, sekarang begini sederhananya ya. Kita munculkan dalilnya dulu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak ada ujian melebihi batas kemampuan. Kalau mau naik kelas, ya kita sudah gede, sudah tahu, pasti ada ujian, ya kan? Nah, sejatinya ujian itu hakikat dan hikmahnya itu ada dua, Bu. Ujian itu untuk melipat gandakan kebaikan atau pahalanya. Yang kedua adalah melipat gandakan rasa bahagianya. Nah, di luar yang seperti bahwa ujian itu menggugurkan dosa dan sebagainya ya, tetapi ini yang mudah dicerna secara akal pikiran adalah ketika panjenengan melewati ini, ya, lipatan bahagianya itu naik, ya. Kemudian kebaikan dalam sisi pahalanya itu juga naik. Cek rasa batinnya panjenengan, ya. Nah, terus apa yang salah? Pertanyaan kan begitu, ya. Kita ngacunya dari pola ya yang ditegas di Al-Qur'an bahwasanya dalam ketakwaan pasti ada jalan, ada rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ketika panjenengan ya merasa selalu datang saja masalah, maka pasti ada sisi-sisi kita keluar dari jalur atau program taat, program takwa tersebut. Kelihatannya sudah enak nih, secara lahir, secara batin. Nah, tetapi kemudian tadi disampaikan ya, bahwasanya ya ada saja belum dapat solusi. Ya, artinya apa? Masih melekat pada proses, masih melekat pada masalah, dan masih melekat pada hasil. Jadi dimensi batinnya ya ini bisa ditingkatkan lagi vibrasinya seperti itu. Ya, bisa diterima Bu Yana ya. Nah, jadi apa? Intinya adalah sadar utuh, sadar penuh. Maka dalam hal sederhana seperti ini, sesuatu itu tidak jadi masalah, tidak berarti apa-apa sampai kita sendiri yang memberikan arti. Kalau selama ini misalkan Ibu Yana ini mendapat sesuatu yang sebenarnya itu sifatnya netral, ya, sifatnya netral. Tapi kemudian, ya, mau mendekat ke dalam diri kita, masuk ranah pikiran nih, itu langsung bulat di sini, ya, langsung mumet di sini, ya. Kemudian apa? Masuklah ke dalam dikasih rasa, ya. Sampai dibawa pulang, sampai mau tidur juga dipikirkan. Nah, itu yang akan menjadi kayak bola salju semakin bulat, semakin besar. Maka ada bahasa berkomunikasilah dengan masalah. Bahkan sebelum itu menjadi sebuah masalah, kita harus bisa melihatnya secara netral. Maka ada juga latihan berpikir netral.
Jangan langsung melakukan langsung menjustifikasi, ya. Karena banyak juga kemudian sebenarnya itu bukan masalah, tapi dipermasalahkan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Yang sering disema ini, ya, terhadap sudut pandang terhadap apa yang datang ke Ibu Yana tadi itu sebagai sebuah masalah, ya, atau sebagai sebuah rezeki. Maka pada level-level tertentu kan, weh, makasih, datang lagi nih, keren ini, kebahagiaan, kadonya Gusti Allah. Ada debt collector datang, weh, keren ini, luar biasa ini, keren-keren, siap-siap dihadapi, disambut, dikasih kopi, bisa dipahami ya, bisa diterima ya. Nah, jadi segala sesuatu sebenarnya tidak masalah sampai kita sendiri yang memberikan arti. Ya mulai dari sini lagi. Maka pahami lagi kalimat bahwasanya apa yang panjenengan dapati saat ini ya, adalah hasil dari benih pikiran yang diikat dengan perasaan ya selama 5 tahun terakhir. Kalau kemudian saat ini masih banyak masalah, ya masalah dalam hidup masih tetap ada ya. Artinya apa? Cara berpikir ya, cara berpikir, keahlian, value, dan apapun itu yang sudah dibangun selama 5 tahun terakhir menjadi sebuah kebiasaan, menjadi karakter, berarti sudah tidak relevan dong. Maka harus dinaikkan. Cara berpikirnya harus naik. Utangnya 1 juta. Ya, cara berpikir kok udah berbulan-bulan ndak iso-iso iki. Berarti emang sudah ndak bisa dihadapi dengan cara berpikir itu. Dengan skill saat ini tidak bisa, harus dinaikkan cara berpikirnya, keahliannya harus dinaikkan. Kan dalam audio saya perumpamakan sebuah cerita ya, dalam satu tim bangunan ada tukang olah semen, tukang nyampurnya, kan beda gajinya dengan peladen dengan tukangnya kan beda. Karena cara berpikirnya beda, keahliannya juga beda. Ada juga mandornya. Tentu saja mandornya gajinya juga lebih gede daripada tukangnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini hal-hal dasar yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi berhentilah mengeluh. Nggih? Nah, begitu ya ranah kita tentang mindset dan juga vibrasi. Ya. Ibu Yana semoga bisa menjawab, Bu. Nggih? Nah, terus Ya, dilakukan. baik Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak atas eh, sarannya dan Nggih, Ibu Yani. Ibu Yani apa Ibu Yana? Ya, jadi istiqomah istiqomah terus. Ya, istiqomah dalam kebaikan, Ibu yang istiqomah dalam iya. perbaikan. Maka, Oh, iya Bapak, satu lagi saya boleh tanya. eh, Eh, Satu lagi saya mau bertanya, boleh? boleh silakan. Iya, usaha saya kan catering ya Pak Ustadz. Dalam ya 3 bulan ini memang 3 bulan ini memang agak-agak sepi gitu. Bisa saya menjalankan yang yang saya bilang istiqomah dalam sholawat, berzikir dan vibrasi yang positif gitu. Saya karena kan saya berharapnya dari hasil catering saya bisa buat membayar amanah saya gitu kan. Tapi dengan berjalannya itu yang saya tadi jelaskan, ya awalnya rame, kenapa kok bisa jadi kesini-sininya kok jadi sepi gitu ya. Itu maksud saya yang mungkin apa saya diberi cobaan dulu seperti ini, bagaimana saya harus menyikapinya atau bagaimana gitu. Mungkin itu kali ya. Ya, Itu saja Pak. Pertanyaan yang kedua. ya baik. Nah, tadi ya harapan. Harapan ikhtiar tersebut ya bisa melunasi amanah. Ingat prinsipnya Bapak Ibu, ikhtiar lahirnya itu dimaksimalkan, ikhtiar batinnya diistiqomahkan, terjagalah vibrasi ya kemakmuran syukur, kaya dan sebagainya itu dan terbebaslah kita dari kemelekatan.
Ingat lagi cerita tentang apa? Tentang Siti Hajar, ya, yang bolak-balik lari-lari dari Safa ke Marwah, ya. Tidak ada kemelekatan dalam ikhtiarnya. Dan seringnya memang hasil itu tidak linear dengan ikhtiar kita. Kita ikhtiar mantepnya di A, ya, tetapi kita dapatnya di B. Yang keliru adalah ketika kita diam-diam saja, makom kita tidak di sana, walaupun mungkin ada di antara panjenengan yang makomnya di situ mungkin ada ya. Ya. Jadi diam-diam dapat duit ya, Masya Allah, dapat rezeki ya. Mudah-mudahan sudah sampai sana. Tetapi di sini yang perlu dipahami, ikhtiar lahirnya dimaksimalkan, ikhtiar batinnya diistiqomahkan, ya, terjaga vibrasi, makmur syukur, bahagia, ya, kaya raya, ya, dan terbebasnya kita dari kemelekatan atau keterikatan pada masalah, ya, pada proses dan juga pada hasil. Nah, seperti itu. Oke lah, Ibu jualan catering, bisnis catering, ya. Ya, tapi tidak melekat di situ, Bu. Nah, maka ada yang mengatakan ya, nyaris antara ibadah dan bekerja itu beda. Apa, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena manunggalingnya ada di situ, tetapi tidak melekat di situ. Nah, disitulah nanti ibu akan mendapatkan keajaiban luar biasa. Nggih? Nah, nanti sama, tapi sudah selesai ya, sudah 40 menit ya. Ya, jadi itu saja.